Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Karena di dalam Yesuslah segala kebutuhan saudara sudah disediakan di dalam Yesus. Amin. When you have Jesus, you have everything. Ketika Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Apa artinya? Artinya Bapa sudah memberikan segalanya bagi Anda melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, bagi Dialah segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Tuhan luar biasa, Tuhan itu maha besar, Dia lebih besar dari segala persoalan kita, lebih besar dari segala sakit penyakit kita, lebih besar dari segala apa yang kita inginkan. Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Ada amin saudara-saudara? Amin. Nah hari ini firman Tuhan saya akan beri judul The Father House, rumah Bapa. Inilah rumah Bapa. Welcome to the Father House. The Father House bukan tentang bangunan, bukan tentang gedung, tapi tentang orang-orang percaya yang bersama-sama bersekutu bersama. Dan kemudian yang saya menarik tadi, Franz bilang seperti saudara, temannya itu, ya seperti saudara ya, bahkan lebih daripada saudara ya. Anda sudah melihat filmnya Jackie Chan, Unexpected Family. Nah, Anda inilah unexpected family di dalam Kristus. Artinya apa? Anda dikumpulkan menjadi satu keluarga kerajaan surga. Amin. Saya gak kenal dulu sama Fran, saya gak kenal sama Cik Lili, saya gak kenal sama Anda semua dulunya. Tapi karena Yesus, kita dijadikan satu keluarga kerajaan Elohim. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai hari ini, saudara-saudara. Apa itu mujizat? Miracle adalah something beyond the natural law. Mujizat adalah sesuatu yang melampaui hukum alam. Siapa yang pertama menaruh hukum alam? Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang menaruh hukum alam semesta ini. Dan Tuhan bisa melampauinya. Jadi apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin ada? Ada amin saudara? Bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Tadi saya pakai masker saudara. Tubuh kita ini masih lemah karena kita belum memakai tubuh kemuliaan. Kemarin saya ketemu seseorang di PTC. Ya, teman sepelayanan dulu, tapi sudah keluar dari gereja saya. Nah, kita ngobrol-ngobrol, duduk bareng. Ternyata dia itu badannya kurang enak. Sudah transfer spirit. Bukan transfer kebaikan, transfer virus. Ya, makanya saya tadi pakai masker supaya melindungi saudara-saudara semuanya, termasuk gembala saudara. Jadi bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Kapan pertama kali Elohim berkata, bagi Elohim tidak ada yang mustahil? Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria di dalam perjanjian baru, kemudian malaikat Gabriel memberi pesan tentang sepupunya Maria yaitu Elizabeth yang sedang mengandung bayinya, bayi Elizabeth. Bayinya Elizabeth siapa ya? Yohanes Pembaptis ya. Nah, kita baca ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 36 sampai 37. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bukan saja dia di hari tua mengandung, tapi dia juga mandul. Anda ingat cerita Sarah? Sarah itu mandul, tapi di hari tuanya dia diberi anak melalui Abraham. Kemudian di ayat 37, sebab bagi Elohim tidak ada
yang mustahil. Dia Elohim yang kita sembah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Anda yang memerlukan mujizat, Elohim yang sama itu tidak ada yang mustahil untuk melakukan di dalam hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan melampaui hukum-hukum alam. Tuhan melampaui segalanya yang ada di bumi ini. Dan mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Saya berterima kasih kepada dokter-dokter. Saya berterima kasih kepada penemu-penemu obat. Tadi Cik Lili ngomong, ya Nuar nanti tak kasih obat racikan. Ciamik katanya. Kita berterima kasih kepada orang-orang itu. Obat-obatan, dokter-dokter, ya. Tapi kita enggak mengandalkan itu semua, tapi mengandalkan kesembuhan pada Yesus. Tapi saya minta tadi, minta di sisi Lili. Ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat-obatan, Tuhan pakai segalanya untuk kebaikan kita. Amin. Ya, Tuhan bisa pakai. Sama seperti hukum gravitasi. Anda gak bisa melawan hukum gravitasi. Oh, saya percaya kuasa Tuhan. Ya, kemudian Anda punya iman. Tuhan akan menopang kakiku nanti. Anda pergi ke lantai 50, lalu terjun bebas. Ya hancur tubuh Anda. Ya, Anda akan hancur sendiri bila ada yang ingin menyangkal hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi gak bisa Anda kalahkan. Hukum itu sudah ada di bumi. Sudah ditaruh sama Tuhan. Dan semua yang di alam semesta ini bekerja sesuai dengan aturannya Tuhan. Sudah didesain. Ini menunjukkan ada kecerdasan di balik semuanya itu. Bahkan burung-burung tertentu di musim tertentu, kalau Anda lihat di geografik itu ya, dia akan berpindah tempat di musim-musim tertentu, sama-sama semuanya berpindah tempat, saudara-saudara. Anda tahu ikan salmon. Ya, ikan salmon itu pada suatu saat mereka kembali ke tempat habitatnya ketika dia dilahirkan. Untuk apa? Untuk dia melahirkan kembali anak-anaknya. Ya. Jadi semua di alam ini bekerja secara teratur dan sudah didesain sedemikian oleh Tuhan. Meskipun dunia ini sudah hancur karena dosa. Ini menunjukkan adanya tangan Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Bahkan di planet-planet alam semesta ini Tuhan menaruh semuanya itu dengan teratur. Kalau jarak bumi dengan matahari itu hanya beberapa mil lebih dekat saja dengan matahari, maka bumi akan kepanasan. Ya, akan kebakar. Kalau jarak bumi dengan matahari terlalu jauh sedikit gitu, berapa mil aja, bumi akan beku. Tapi Tuhan merancangkan sedemikian rupa. Untuk siapa? Untuk manusia. Karena manusia itu diciptakan, ditaruh di bumi. Dan tahukah Anda, sesungguhnya Tuhan menciptakan bumi itu untuk diserahkan kepada anak-anak manusia. Kita baca ayatnya. Tuhan memberikan bumi kepada manusia dan supaya manusia itu berkuasa atas bumi. Awal mulanya. Tapi karena dosa, maka kuasa itu hilang. Kemuliaan Tuhan itu hilang. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada siapa? Anak-anak manusia. Pada mulanya, bumi ini dikasih kepada manusia. Tapi manusia lebih percaya kepada iblis. Akar dari segala dosa itu adalah ketidakpercayaan. Dimulai dari situ. Maka mulailah orang-orang mencuri, korupsi. Why? Karena orang gak percaya Tuhan bisa memberkati. Mulailah suami-suami selingkuh. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati pernikahannya. Jadi semua itu dimulai dari biang dari segala dosa adalah ketidakpercayaan. Jadi penting sekali bahwa dengan iman kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Katakan amin. Di kitab Mazmur Tuhan berkata, dia membalut hati yang luka. Ia peduli dengan kita. Tuhan memilih kita bukan karena kita berharga.
Bukan karena perbuatan kita. Tuhan memilih kita untuk jadikan milik kesayangannya. Kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Itu karena Yesus. Bapak Surgawi mau memberikan anaknya yang paling berharga. Demi mendapatkan saudara dan saya. Demi saudara dan saya bisa dijadikan berharga di mata Tuhan. Kita mestinya enggak layak, namun kita berharga. Sama seperti saya kalau ngambil tisu ini. Ini tisu saya siapkan kalau saya meler. Tapi enggak, puji Tuhan enggak meler sama sekali. Kalau misalnya saya meler, saya ngambil ingus. Ya, tapi enggak ada ingus ini. Kemudian apakah saya lipat tisu ini dengan rapi, lalu saya taruh di tengah-tengah Alkitab saya? Tidak ada yang akan melakukan itu. Karena tisu ini sudah kotor. Dan apa yang kita lakukan biasanya? Kita buang. Kita buang tisu ini. Karena sudah kotor. Tapi Tuhanlah satu-satunya yang tidak membuang hal-hal yang kotor. Hal-hal yang najis. Tuhan tidak membuang. Itulah Anda dan saya. Tuhan melakukannya melampaui apa yang dunia pikirkan. Dia tidak membuang saudara. Bahkan ketika Anda berdosa, dia mengutus Yesus. Dia mengasihi hal-hal yang tercemar. Dia mengasihi orang-orang durhaka. Dia mengasihi kita semua. Tidak ada kasih sama seperti kasih Bapa. Kita hidup ini karena kasih Bapa. Amin. Kalau tidak ada kasih Bapa, di dunia ini tidak ada kasih yang seperti kasih Bapa. Suatu kali Yesus memberitahu orang di zamannya. Di Matius pasal 10 ayat 29 ayat 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit. 1 duit dapat 2 ekor. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Ayat 30. Dan kamu. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Kita enggak boleh takut saudara. Di tahun 2026 melewati ini. Gereja ini punya tema Divine Care. Nah apalagi Divine Care. Anda jangan takut. Karena apa? Karena ada pemeliharaan ilahi yang luar biasa. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apapun yang terjadi di tahun 2026 ini. Ada ramalan, kuda api akan kebakar gitu ya. Ingat, kita meskipun di dalam api tidak akan terbakar. Sadrak, Mesak, Abednego di dapur perapian. Betul? Api itu gak dipadamkan sama Tuhan. Tapi tidak terbakar mereka bertiga. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Artinya kalau kita melewati api nanti di tahun 2026, melewati masalah, Anda tidak akan terbakar dengan masalah Anda. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Ya, saudara dan saya lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terimalah rema firman Tuhan ini. Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan seperti ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Kita ke gereja, ke rumah Tuhan itu bisa bertemu dengan firman-Nya. Bertemu dengan perkataan-perkataan Elohim. Maka aku menikmatinya. Sama seperti saudara sekarang. Anda duduk, meskipun duduk di depan, di belakang, Anda menikmati firman. Amin. Ketika Anda bertemu dengan perkataan-perkataannya, Anda bisa menikmatinya. Anda bisa merasakan kasih-Nya. Firman-Mu itu adalah menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Jadi setiap firman yang diberitakan di NCC sini, ya, melalui Pastor Lili, melalui Juan, melalui Heru, Anda bisa menikmatinya. Itu menjadi kesukaan Anda, kegirangan saudara. Itulah perkataan Tuhan untuk saudara hari ini. Namun Anda perlu membaca kembali firman Tuhan hari ini. Renungkan kembali, baca kembali, renungkan kembali, dengar kembali, renungkan kembali. Buka YouTube-nya NCC. Gak bisa Anda dengarkan dari khotbahnya Juan 1 kali, gak bisa. Anda harus dengar 1, 2, 3 kali. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus.
Anda harus renungkan terus. Padahal kadang-kadang saya berbicara gini, kadang-kadang Tuhan berbicara kepada saya. Ketika kita baca firman, sesungguhnya Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan itu selalu berbicara melalui firman-Nya. Tapi banyak orang ngomong gini, Tuhan berbicara. Gak apa-apa, gak masalah itu. Ya, itu sesuatu yang supranatural. Tapi orang Kristen habitnya itu harus mendengar suara Tuhan melalui apa? Firman. Karena di sanalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yesus sendiri ketika dicobai, ada tertulis, dia ngomong gitu kan? Dia mengutip firman. Ya. Dan kita bersyukur pada Tuhan untuk pengajar-pengajar Alkitab, guru-guru, tentunya yang berpusat kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah anugerah bagi tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap gereja-gereja. Ada 5 jawatan di dalam gereja menurut Alkitab. Yang merujuk pada 5 jenis pelayanan di dalam gereja. Ada karunia rasul, ada karunia nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jawatan. Ya, karunia rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus ini penting untuk dibangun, saudara. NCC berapa tahun ya? 10 ya? 11 tahun. Dan itu tidak berhenti untuk membangun tubuh Kristus. Melalui siapa? Ya melalui karunia-karunia ini, gembala, pengajar. Ya, pemberita Injil, evangelis. Nah, tapi beberapa orang berkata, oh aku bisa baca Alkitabku dan tidak perlu siapapun untuk membimbing aku. Karena Roh Kudus nanti bisa membimbing aku. Pernah dengar seperti itu? Tuhan nanti kasih rema sendiri. Apakah Anda pernah dengar perkataan itu? Ya? Nah, dan ketika mereka membaca Alkitab, mereka punya penekanan dan pandangan sendiri-sendiri. Tapi saya percaya bahwa penekanan yang harus kita miliki di dalam baca Alkitab, di dalam firman Tuhan itu adalah selalu harus tertuju kepada siapa? Yesus. Anda ingat perjalanan Yerusalem ke Emmaus? Dan di situ Yesus menjelaskan seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi itu tentang Dia. Itulah inti dari Alkitab Anda, inti dari kehendak Tuhan. Inti dari rencana Tuhan kepada kita semua manusia yang berdosa. Karena Tuhan mengasihi manusia, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya Yesus untuk mati untuk semua dosa saudara dan saya. Dan Dia mengampuni, sudah mengampuni, bukan belum mengampuni, sudah mengampuni. Berapa banyak? Sudah selesai semuanya. Ya, dosa tadi yang disebut dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni di atas kayu salib. Untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Semakin indah, semakin manis, semakin benar untuk selama-lamanya. Jadi hari ini bila Tuhan memandang saudara, Tuhan tidak mengukur lagi dan Tuhan tidak menilai lagi berdasarkan perbuatan saudara. Tapi berdasarkan perbuatan Yesus yang sudah sempurna. Anda enggak perlu menyempurnakan kembali perbuatan Yesus. Itu penghinaan besar. Seolah-olah Anda mengatakan, Yesus kamu enggak sempurna karyamu. Aku yang harus menyempurnakan. Itu penghinaan. Sebab itu kita perlu mengerti bahwa Tuhan memberikan pengajar-pengajar, guru-guru yang mengarahkan pandangan kita kepada siapa? Yesus. Puji Tuhan, di sini semua pemberita Injil selalu mengarahkan mata saudara, hati saudara kepada Yesus yang segalanya indah. Anda perlu dibimbing juga. Saya teringat dengan Filipus. Anda tahu Filipus ya, dia diutus untuk sida-sida dari Ethiopia. Yang sedang dalam perjalanan waktu itu dari Yerusalem ke Gaza. Dan dari Gaza ia akan melanjutkan ke Ethiopia. Dia beribadah di
Yerusalem. Lalu dia kembali ke Ethiopia melalui Gaza. Kita baca. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca apa? Kitab Yesaya. Jadi di zaman itu Alkitab itu berbentuk gulungan, saudara. Gak seperti hari ini. Anda bisa lihat Alkitab di gadget saudara, bisa Alkitab melalui buku. Ya. Dulu tuh bentuknya gulungan. Dan gulungan itu disimpan di rumah ibadat. Anda gak bisa begitu saja memiliki gulungan kitab seperti Alkitab hari ini. Gak bisa. Hanya orang-orang yang kaya yang bisa punya gulungan kitab. Termasuk orang ini, orang penting ini. Dia dapat gulungan kitab Yesaya. Jadi sida-sida dari Ethiopia ini punya gulungan kitab Yesaya. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya apa? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi ia sedang membaca kitab Yesaya sampai pasal 53 di Alkitab kita. Dan nas yang dibaca ialah ini. Kita baca. Ya, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Next. Ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Jadi sida-sida gak mengerti ini bicara tentang siapa? Pribadi siapa? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas tadi itu di Yesaya, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dari sini Tuhan ingin memberitahukan bahwa Anda perlu punya guru yang Tuhan taruh di hati saudara. Dan biasanya pastor Anda, biasanya gembala Anda yang akan diberi karunia sama Tuhan untuk mengarahkan. Ini loh tentang Yesus. Ini loh tentang Kristus. Amin saudara. Dan banyak sekali disingkapkan di tempat ini tentang Yesus. Ya, jadi Anda perlu bertumbuh di gereja lokal. Dan biasanya yang mengarahkan saudara untuk melihat Yesus adalah gembala saudara atau pengajar-pengajar yang di sini. Yang akan mengarahkan mata Anda kepada Yesus. Dan setiap gereja pasti punya rema untuk hari Minggu. Gereja saya punya rema sendiri, gerejanya Pastor Lili punya rema sendiri ketika ibadah minggu. Rema itu yang akan menopang saudara sepanjang minggu depan. Akan menguatkan saudara khususnya untuk kehidupan, menjalani kehidupan minggu depan. Anda perlu tertanam, bertumbuh di sebuah gereja lokal. Di kitab Wahyu kita tahu Yesus memberikan pesan yang berbeda kepada ketujuh gereja. Enggak sama, ya, berbeda satu dengan yang lain. Jadi setiap gereja itu punya keunikan sendiri. Yesus memberikan pesan ke 7 gereja di kitab Wahyu. Setiap gereja punya sebuah panggilan, sebuah penekanan sendiri. Tapi semua gereja harus percaya kepada doktrin yang dasar. Yaitu Yesus Kristus adalah Elohim yang jadi manusia. Mati untuk semua dosa kita, untuk menebus dosa kita, dan dia dibangkitkan pada hari ketiga karena pembenaran kita, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia memerintahkan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya, dan dia akan kembali menjemput kita untuk membawa kita di mana dia berada, di situ juga kita berada untuk selama-lamanya. Doktrin itu harus sama, ya. Injil Yesus Kristus memberitahukan kepada kita bahwa kita dibenarkan juga. Bukan oleh perbuatan, tapi oleh iman.
Nah, kalau kita teliti kembali, Filipus sebenarnya disuruh Tuhan ke Gaza. Kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus pergi ke jalan itu. Lalu melihat kereta itu lewat. Namun di ayat 29 kita mau baca, lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Siapa yang berbicara? Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara kepada Filipus, dekati kereta itu. Jadi Roh Kudus memakai Filipus, Roh Kudus memakai orang-orang, Roh Kudus memakai guru-guru Alkitab. Berapa banyak dari kita yang dulunya gak mengerti, waktu membaca Alkitab gak mengerti maksudnya. Anda tidak mengerti, belum disingkapkan tentang Yesus. Anda pernah mengambil, mungkin baca buku atau mendengarkan firman, mendengarkan khotbah tentang bagian firman tertentu, tapi Anda gak mengerti. Lalu ada pemberita firman Tuhan menyingkapkan firman itu kepada saudara. Seringkali seperti itu. Ya, oh itu tentang Yesus ternyata. Ya, itu adalah Roh Kudus yang memakai orang-orang untuk menjawab permintaan saudara dan saya. Dia selalu pakai orang. Tapi iblis juga pakai orang. Kalau Tuhan bisa pakai orang, iblis juga bisa pakai orang untuk menyesatkan saudara. Tanda-tanda menyesatkan bagaimana? Uji aja dengan Alkitab. Kalau bukan fokusnya Yesus, berarti itu tidak benar. Harus semuanya tentang Yesus. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah Roh Kudus tidak mengajar sendiri sida-sida dari Etiopia itu. Saat ia baca kitab Yesaya, padahal Roh Kudus ada di sana. Tapi Roh Kudus tidak memberitahukan kepada sida-sida Etiopia itu. Siapa orang yang dimaksud di dalam kitab Yesaya tadi itu. Roh Kudus bisa saja mengajarinya langsung. Amin saudara. Tapi Roh Kudus memberitahu Filipus. Filipus dekati kereta itu. Jelaskan bahwa kitab Yesaya itu adalah tentang Yesus. Holy Spirit memakai orang. Holy Spirit memakai gembala Anda. Memakai pengajar-pengajar di gereja Anda. Lalu Filipus menjelaskan tentang Yesus dari nas firman itu. Next. Jadi, bukan hanya Alkitab, Roh Kudus dan Anda. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar Anda. Ya, oh gak perlu pengajaran, Aku bisa, yang penting ada Roh Kudus. Contoh Filipus. Contoh orang sida-sida dari Etiopia. Harusnya Roh Kudus kan bisa membukakan kepada orang-orang Etiopia itu. Jadi ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk mengajar saudara. Sebab itu penting kita tertanam di gereja lokal. Dan pentingnya kita semua berkumpul bersama menjadi keluarga kerajaan Elohim. Nah, Mazmur 84, kita tahu bahwa Mazmur 84 ini ditulis di masa ketika bait Elohim dibangun. Itu adalah bait Elohim Salomo. Ya. Dan salah satu orang Lewi, mungkin salah satu anak Korah, sedang menulis tentang tabernakel di sana. Sebab itu Mazmur 84 disebut Mazmur Bani Korah. Korah sebenarnya adalah seorang pemberontak. Kita tahu waktu di kitab Keluaran kalau nggak salah. Ia pernah berkata kepada Musa, mengapa engkau meninggikan dirimu dan Harun menjadi imam? Kita semua adalah imam. Lalu Musa berkata, bila engkau adalah imam, ambillah perbaharaanmu dan Tuhan akan menunjukkan. Lalu keesokan harinya, ada gempa bumi yang besar. Semua yang memberontak kepada Tuhan, waktu itu Korah, Abiram, Datan, dan semua jemaah mereka ditelan gempa itu. Karena mereka melawan kehendak Tuhan. Dan ada satu ayat yang berkata seperti ini. Kita lihat. Bilangan 26 ayat 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati,
ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11. Ini kabar baiknya. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Di tengah-tengah penghukuman, Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya. Sekalipun Tuhan menghukum, namun masih ada sisi belas kasihannya kepada anak-anak Korah. Anak-anak Korah gak dibunuh, saudara. Dan yang terjadi kepada anak-anak Korah, justru mereka akhirnya menjadi penulis lagu. Wow. Bani Korah. Penyanyi di tabernakel Daud. Dan nantinya di bait Elohim Salomo. Jadi penyanyi. Jadi WL Pak Fran. Anak-anak Korah. Bapaknya memberontak. Anaknya dipakai. Ada mercy. Ada kasih karunia. Luar biasa. Itulah hati Bapak. Itulah hati Bapak. Mereka juga menulis beberapa mazmur. Jadi tidak semua mazmur itu mazmur Daud ya. Ada mazmur Bani Korah, ada mazmur yang ditulis oleh Etan, Haman, dan yang lain-lainnya. Mari kita buka mazmur Bani Korahnya. Mazmur 84, ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Lompat ayat keempat. Betapa disenangi. Siapa yang menyenangi tempat kediaman Tuhan ini loh. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Elohimku. Anda tahu burung pipit? Mereka enggak berharga. Tadi 2 ekor seduit. Tapi kalau Anda beli 2 duit. Dapatnya berapa? 4. Tapi Anda dapat 5. Diemboi 1. Gratis 1. Karena burung pipit gak berharga. Ya. Padahal 2 ekor dijual 1 duit. Kemudian di ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan siara. Hari Senin sampai hari Sabtu kita lewati. Apakah kita rindu datang ke rumah Tuhan? Apakah kita rindu menanti-nantikan hari Minggu untuk berada bersama-sama dengan keluarga kita? Unexpected family ini. Rumah Tuhan bukanlah bangunan beton dan batu bata, saudara. Rumah Tuhan adalah umat Tuhan yang dikumpulkan bersama dengan dasar Yesus Kristus. Yang dipersatukan erat dengan kasihnya Yesus, kasihnya Bapa. Di sana ada urapan bersama. Dan di rumah Bapa, firman Tuhan mengatakan ada banyak makanan yang berlimpah untuk orang upahan. Itu dicerita perumpamaan anak yang hilang, tahu ya? Di rumah Bapakku ada banyak makanan berlimpah untuk orang upahan. Orang upahan aja berlimpah-limpah, apalagi untuk kita anak-anaknya. Bukan hanya makanan rohani, tapi makanan jasmani juga ada. Makanan untuk kesembuhan saudara. Ada banyak makanan yang Anda bisa terima, Anda bisa ambil di rumah Tuhan, di rumah Bapak. Kita sudah berkali-kali mendengar cerita kisah anak yang hilang. Jujur, saya kalau membaca kisah anak yang terhilang itu, hati saya selalu menangis, terharu. Karena kasih Bapak itu luar biasa. Anak itu pulang ke rumah bapaknya bukan karena dia ingat kasih Bapak. Dia pulang karena lapar. Karena ingat bahwa banyak makanan di rumah bapaknya untuk orang upahannya. Jadi membaca kisah anak yang hilang itu kalau Anda terus berkali-kali baca, pasti ada sisi-sisi yang baru. Dibukakan yang baru selalu. Saya merasakan itu, selalu ada yang baru. Nah hari ini saya akan cerita yang baru. Tentang sisi anak yang terhilang. Tahukah Anda, ada satu upacara yang menanti anak yang hilang itu. Upacara ini bukan upacara pengampunan, bukan. Tapi penghukuman.
Anak yang hilang itu menurut hukum Taurat adalah anak durhaka. Adalah anak pemberontak kepada orang tua. Dan menurut hukum Taurat, ia harus mati. Harus menerima hukuman. Kita baca. Ulangan 21. Dan Yesus menceritakan perumpamaan yang anak yang hilang ini untuk menjawab penyelesaian bagaimana kita baca aja. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia juga tidak mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada siapa? Para tua-tua kotanya. Di mana? Di pintu gerbang kota, tempat kediamannya. Next, itu tempat kediaman itu mesti pintu gerbang kota. Next, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Bukankah anak yang hilang itu juga berfoya-foya, pelahap dan peminum? Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sampai mati. Seluruh orang penduduk kota, semua orang sekotanya termasuk mungkin papa mamanya juga saudara-saudaranya harus melempari batu, harus dirajam anak itu. Karena memberontak, durhaka sama orang tua. Minta warisan bapaknya, belum mati, bapaknya belum mati diminta, betul enggak? Ya. Jadi maka haruslah semua orang sekotanya. Jadi ada satu upacara, next. Ada satu upacara yang menunggu anak yang hilang ini pulang. Upacara itu namanya upacara kesasa. Anda lihat di depan. Upacara kesasa. Kesasa ini upacara pemutusan hubungan antara anak itu dengan keluarganya. Plus ditambahi dengan penghukuman mati, rajam. Jadi jika seorang anak menyia-nyiakan warisan orang tuanya, lalu pulang, para tua-tua kota akan menemuinya di gerbang kota. Mereka membawa kendi tanah liat dan memecahkannya di kakinya. Itu adalah sebuah ritual di mana anak itu terputus untuk selama-lamanya dengan keluarganya. Dan semua orang sekotanya akan merajam anak itu dengan batu sehingga mati. Tapi di dalam kisah anak yang hilang ini, Yesus yang menceritakan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu isi hati bapaknya. Tidak ada orang yang tahu isi hatinya bapaknya kecuali Yesus. Percaya saudara? Ya, isi hati bapaknya penuh dengan belas kasihan. Saya percaya bahwa ayahnya setiap hari menunggu dan menunggu anaknya itu pulang. Kita lihat gambarnya, next. Bapaknya itu menunggu di pintu gerbang kota. Kapan anakku ini kembali? Dan Yesus menceritakan bahwa ayahnya pergi berlari mendapatkan anaknya ketika ia masih jauh. Jadi saya percaya bahwa ayahnya ini setiap hari menunggunya itu di gerbang pintu kota. Itu bukan perasaan haru. Tapi itu adalah sebuah urgensi. Itu sebuah kepentingan, keharusan yang mendesak, yang sangat penting, situasi yang sangat krusial sekali untuk anaknya ini. Sebab kalau penduduk kota itu tiba lebih dulu, dan ketahuan lebih dulu sama penduduk kota, semuanya akan berakhir anaknya itu. Sebab itu ayahnya berlari. Di bawah hukum Taurat anaknya harus menerima hukuman mati. Dan berlari saat itu adalah sesuatu yang memalukan bagi seorang ayah di saat itu. Namun ia memilih menanggung malu secara pribadi daripada anaknya mati. Dari sini kita tahu, next, Elohim, dari kisah ini, Elohim mengintervensi penghukuman.
Itulah yang terjadi kepada saudara dan saya. Elohim mengintervensi penghakiman. Anugerah tidak menunggu. Anugerah itu berlari untuk mencegat penghakiman. Anugerah Tuhan itu berlari saudara untuk mencegat penghakiman. Dan anugerah itu adalah siapa? Yesus Kristus. Semuanya tentang Yesus Kristus, bukan? Kesasa. Anda harusnya layak untuk menerima upacara kesasa. Karena apa? Karena kita semua berdosa. Kita semua pemberontak Tuhan. Kita semua berdosa. Ketika saudara masuk ke rumah Tuhan, Anda bukan hanya berkumpul bersama di rumah Tuhan, tapi Anda mendengarkan tentang kasih Bapa, tentang Yesus. Di rumah Bapa juga tidak ada kekurangan. Tiba-tiba ada kasih karunia yang besar. Tiba-tiba ada yang disembuhkan. Tiba-tiba yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebentar lagi kita akan dengar kesaksian gembala saudara. Nothing impossible bagi Tuhan. Apa yang dokter bilang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang natural akan menjadi supranatural. Amin. Makanya itu datang ke NCC setiap minggu. Berkumpul bersama, menerima pewahyuan Kristus. Ya, yang membutuhkan waktu yang lama, Tuhan akan persingkat. Amin, haleluya. Ya, ketika Anda masuk ke rumah Tuhan, Anda berada di luar waktu. Itu sebabnya saya kalau berkhotbah, enggak terasa, kurang berapa menit itu? 15 menit, 13 menit, ya. Seolah-olah kita berada di luar waktu. Kalau Anda mencintai firman Tuhan, Anda dengar firman Tuhan itu, enggak terasa saudara. Loh, sudah selesai ya? Gitu. Kalau Anda dipenuhi dengan Kristus, Anda senang dengarkan firman Tuhan, gak ngantuk, ya kan? Amin. Tapi kalau ngantuk pun gak apa-apa, itu mujizat. Apalagi tertidur, mujizat sungguhan. Siapa tahu Anda pakai obat tidur, gak bisa tidur, di gereja Anda dapat mujizat tidur selama-lamanya. Amin. Dikatakan di dalam Mazmur tadi, berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan yang berhasrat mengadakan siara. Artinya orang-orang yang di dalam perjalanan untuk menyembah. Berbahagialah kita, diberkatilah. Ayat 7 kita lihat, Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lah, lembah Baka artinya tangisan, saudara. Ketika Anda melintasi tangisan air mata, Tuhan akan mengubah menjadi tempat yang bermata air. Lembah tangis air mata, Tuhan akan ubah menjadi tempat yang bermata air. Tuhan akan mengubahnya menjadi tempat kesegaran saudara. Itu tertulis di Mazmur 84 loh. Mazmur yang sangat indah. Ya. Lah, dan bukan hanya itu, di Mazmur 84 dikatakan kalau engkau ada di dalam rumah Tuhan. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Di dalam terjemahan lainnya, mereka berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Tahun 2026, saya rindu semuanya nanti berjalan bukan dari kekuatan kepada kelemahan, dari kekuatan kepada kekuatan, kepada kekuatan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. From strength to strength. Itu akan terjadi di dalam tahun 2026 untuk saudara semua. Gak peduli umur saudara berapa, Anda akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Makin lama makin kuat. Kalau dunia bilang umur lakcap, umur 70 sudah kakinya sudah gak kuat, betul? Kita dibedakan dari dunia. Dunia ngomong orang gak bisa berjalan dengan baik setelah umur 70. Pakai tongkat lah, pakai alat bantu. Tapi di dalam Tuhan, Anda kalau Anda senang diam di rumah Tuhan, Anda berjalan di dalam kekuatan kepada kekuatan. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dari Mazmur 84 ini, Anda menemukan nasihat terus dari kekuatan kepada kekuatan. Ketika Anda berada di rumah Tuhan, Anda berjalan from strength to strength. Tapi ada orang yang tidak menghargai rumah Tuhan.
Hati mereka gak tertuju pada jemaat Tuhan. Gak apa-apa, gak usah ke rumah Tuhan. Yang penting lihat YouTube aja. Beda saudara, beda. Kalau Anda berkumpul bersama itu beda. Memang Anda bisa menerima berkat dari Tuhan di rumah Anda. Memang bisa. Tapi Tuhan kan menetapkan 6 hari, lalu ada hari ke-7. Ya kan? Artinya Anda punya banyak hari berada di rumah bersama-sama teman-teman, punya banyak waktu. Tapi Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di rumah Tuhan, di rumah Bapa, Anda menemukan kasih yang sejati. Sama seperti Bapak yang memeluk anaknya, yang menenangkan hati anaknya, meskipun anaknya itu tidak layak untuk menerimanya. Yang memulihkan anaknya, yang memulihkan keadaan saudara, memulihkan keluarga saudara, rumah tangga saudara, hubungan pernikahan saudara, yang menyembuhkan juga hati yang luka, kepahitan. Biarlah itu menjadi kesaksian hidup Anda untuk dunia ini. Melalui Injil kasih karunia yang diberitakan di rumah Tuhan. Anda ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh gembala saudara, pastor-pastor yang di sini, dan Tuhan akan menemui Anda dengan cara istimewa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita doa. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan di New Covenant Church Surabaya sepanjang tahun 2000 akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dan Tuhan selalu punya penyediaan untuk Anda semua. Bahkan untuk pasangan hidup saudara yang belum punya pasangan hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. God bless you.